Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duh, ono sing gencer dadakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wong Jember ya, puger, semangat ya, alhamdulillah ya. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wa mursalin. Sayyidina habibika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Hadratul muhtaramin, para alim ulama yang sangat saya taati dan saya hormati, dan kepada Ketua Yayasan Nur Hidayah Wali Songo, yaitu Bapak Ustadz Komari Arifin yang saya hormati, dan seluruh segenap panitia dalam rangka acara yaitu pengajian umum imtihan ya, dalam acara imtihan ya Bu, Pak, bebarengan dengan Isra Mi'raj ya. Kau Isra Mi'raj ya? Ketinggalan. Imtihan santri bebarengan Isra Mi'raj, pokoknya ngiras-ngirus ngoten nggih. Dan kepada para sesepuh, pindi sepuh, tokoh agama, tokoh masyarakat di Puger Wetan yang saya hormati, dan kepada panjenengan semuanya, saudara-saudaraku tercinta, Bapak Ibu sekalian, rahimakumullah yang sangat-sangat saya hormati. Alhamdulillah, puji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, ridho dan kasih sayangnya sehingga kula panjenengan pada malam hari ini bisa bertemu dalam rangka sama-sama yaitu thalabul ilmi. Setuju nggih? Saling belajar. Kalau saya ngajari orang Puger itu ndak cocok. Wong sing diajari lebih pinter dari seorang tanmihwa kok. Engke saestu. Nah, makanya saling belajar mawon, karena belajar itu memang tidak ada batas akhir. Sampai-sampai dikatakan saking pentingnya belajar toh Pak, Bu nggih. Sebut apa? Utlubul ilma walau bisin. Tuntutlah ilmu walau jauh sampai ke negeri. Tak usah jauh-jauh ke Cina. Cinanya sudah datang ke Puger Wetan. Apa nggak kurang? Ini rasa bukan satu kebetulan, tapi memang ini kehendak Allah. Kula panjenengan sakit pepanggihan pada malam hari ini. Maaf, saya mesti pakai bahasa apa? Cina, betul? Nanti saya ajak ngomong Cina nggak tahu. Jawa campur nggih Bu? Bahasa Indonesia campur-campur nggih? Kalau suruh Jawa terus saya juga agak kewalahan. Tapi sik mending kula nggih Cina iso Jawa timbang sampean Jawa gak iso Cina ya toh. Allahu Akbar nggih. Ya, kenapa itu tadi bunyi? Sampai-sampai disuruh belajar sampai ke negeri Cina, karena sangat pentingnya belajar di dalam kehidupan ini. Kula panjenengan sedaya pada malam hari ini dalam rangka imtihan ya, juga Isra Mi'raj ini mengingatkan kembali pentingnya ilmu pengetahuan, terus kemudian pentingnya terutama nggih anak-anak kula panjenengan supaya betul-betul menjadi generasi yang islami, amin. Menjadi generasi yang Qur'ani, amin. Menjadi generasi yang soleh solehah, amin amin Allahumma. Sholawatan sik nggih, sareng-sareng nggih. Ayo monggo. Salatullah salamullah ala taha salatullah salamullah ala yasin habibillah tawassalna bibis wa bihadi rasulillah
wa kulli mujahidillah bi ahlil bab. Simak sareng-sareng nggih Pak Bu. Kewajibane wong tuwa iku ana yakin nggih 3 perkara nggih. Kaping pisan begitu yakinnya kadang kaping pisan ngowoh kabeh. Kaping pisan paring asma yen to anak wis dilahir. Kaping pindho ngertekne yen wis duwe akal sempurna. Kaping telu iku ngrap. Oh, lek ming telu endo kabeh. Tak atik diomong endo kabeh nglabekno yo. Ya Allah, mari ya kita lihat satu-satu. Ini mengingat bagaimana supaya anak-anak kita nanti benar-benar terbentuk menjadi generasi muda yang tangguh. Generasi muda yang kuat iman, kuat ilmu, yang nantinya juga kuat segala-galanya. Karena apa? Hamba Allah yang kuat segala-galanya itu lebih disukai oleh Allah. Kuat imannya, kuat ekonominya, kuat segala-galanya, kuat ibadahnya. Amin, amin, Allahumma. Maka dari sini mari kita lihat, anak begitu dilahirkan dikasih nama yang terbaik. Karena semua sudah punya nama, saya tidak akan bahas panjang lebar. Nama tidak harus bahasa Arab, bahasa sembarang juga boleh. Wong Jawa ya jenenge basa Jawa, selamat, bejo, untung, silakan. Ya ndak harus ke Arab-Araban. Orang ngerti Arab nanti marah Arab pati genah. Saya nama dengan nama Tan Meihua. Itu artinya Tan itu jadi nasabnya Pak, generasinya. Jadi depannya itu semuanya ada Tannya semuanya. Nah, Mei itu bahasa Indonesianya, kalau Cinanya Mei ya, bukan Mai ya. Tadi MC-nya nyebut Mai. Mei itu artinya cantik. Wes menengok sing elek. Hua itu artinya bunga. Jadi Mei Hua itu artinya bunga yang cantik ya. Ini ada sejarah. Di RRC sana bunga Mei Hua itu selalu dicari orang. Kenapa? Dia tidak pernah layu Bu, tidak tahu alung. Semoga saya tidak pernah layu di dalam syiar agamanya Allah ini. Amin, amin, Allahumma. Nah ini dia, itu sebuah nama. Karena ucapan nama itu adalah doa. Ayo sinasmahu ida ulida, berikan nama yang terbaik untuk anak-anakmu supaya menjadi yang terbaik pula. Amin, amin, Allahumma. Yang kedua ini yang saya bahas agak panjang lebar, kurang lebih nanti sampai jam 2. Siap? Panjenengan siap saestu? Kulo sing boten siap. Bisa kelenger kulo jam 2 sampai 5 jam lah berdiri di sini ya. Wes pokoknya disimak alon-alon nggih Bu. Ingat, kajian kados ngeten ini kanan kiri kita ini hadir para malaikat Allah. Barang siapa serius, sungguh-sungguh di situ ada majelis zikir, majelis taklim, menyuarakan asma Allah, maka barokah Allah akan turun. Semoga kajian pada malam hari ini dibarengi kali barokahipun Gusti Allah. Amin, amin, Allahumma. Saat menikah dibahas satu persatu. Yang kedua tadi apa? Mengertikan kitab kepada anaknya. Wa yu'alimahul kitaba idza aqala. Dimengertikan kitab. Anak-anak kula panjenengan itu wajib untuk dimengertikan kitab. Artinya apa? Harus untuk punya kula tanglet Pak Bu kali panjenengan. Ilmu donya kali ilmu akhirat. Penting mana? Akhirat. Penting akhirat ya. Ilmu donya mboten penting nggih. Ojo mangan.
Ini pemahaman yang selama ini salah di dalam pikiran kita. Kenapa? Rasulullah dawuh, man arada dunya fa'alaihi bi ilmi. Barang siapa ingin sukses di dunia, kedah namel man aradal akhirat fa'alaihi bi ilmi. Barang siapa ingin sukses selamat di akhirat harus dengan ilmu. Man aradahuma ya, barang siapa ingin keduanya maka juga harus dengan ilmu apa kalau begitu? Ilmu apa? Dua-duanya. Iya, dunia akhirat. Orang Islam jangan terkecoh. Ilmu dunia penting, ilmu akhirat penting. Saya kasih tahu sejarah. Kenapa negeri Islam semenjak para sahabat Khulafaur Rasyidin, Islam menguasai dunia kurang lebih 2/3 bumi dikuasai oleh umat Islam. Karena apa? Umat Islam merajai ilmu dunia juga ilmu akhirat. Maka saya tekankan, anaknya orang Islam tidak boleh bodoh. Setuju? Anaknya orang Islam tidak boleh ketinggalan ilmu, baik ilmu itu dunia apalagi ilmu akhirat. Ilmu dunia adalah jangka pendek, ilmu akhirat itu adalah jangka panjang yang tiada batas akhir, nanti manfaatnya sampai kapanpun. Betul tidak? Harus pintar ilmu dunia supaya bisa menguasai dunia. Karena apa? Dunia juga ladang bagi akhirat. Setuju mboten? Oh ini saya ngomong bukan tan mewah kok. Kula kan namungin nirok ni mawon, menyampaikan bahwa dunia itu ladang menuju akhirat. Orang tidak tahu ilmu dunia sama sekali, bodoh. Ingat Pak, Bu, orang bodoh itu makanan orang udah tahu juga. Makanya jangan mau bodoh kalau nggak mau dipinteri oleh orang pinter. Begitu loh, begitu saja repot. Setuju ya? Semangat menuntut ilmu. Nah ini dia, ilmu dunia penting. Saya kasih tahu. Kemarin saya keliling sama yang jemput saya sama jamaah itu, dikelilingkan di satu daerah yang mana di situ banyak orang yang saya lihat ya, ada orang itu ngangkat batu Pak, batu bahasanya apa? Watu. Nah watu, nah kalau sini ada watu ulo ya, itu watu beneran, bukan watu ulo. Besar-besar, dari pagi sampai asar, dinaikkan dari sungai itu menuju ke truk. Satu hari dapat 100.000. Kecil apa besar? Lek duit kecil tok ae. Ya memang kecil Bu, itu pun harus dibagi orang 4. Jadi satu orang dapatnya 25 juta. Iya toh, 100.000 dibagi 4, 25 juta. Nah, kenapa sih ketawa? Iya 25.000. Alhamdulillah dielingno. Ini wis tuwek ya. 25.000, betul? Titik nama kata malang. Tambah titik malih. Betul mboten? Oke. Saya kembali ke Surabaya. Ada orang juga mengangkat batu. Batunya tidak segede tadi, waktunya juga tidak selama tadi. Waktunya cuma tidak sampai setengah jam. Batunya kecil-kecil. Dapatnya 25 juta. Batu ginjal yang diangkat. Ini bedanya. Ini bedanya. Maka apa? Orang-orang seperti ini, dia karena menguasai ilmu dunia. Dan kalau itu diniatkan lillahi ta'ala, tetap ada nilai ibadah. Dari hasil menjadi dokter ahli ginjal, ya kan, ngangkat batu ginjal, dapat duit 25 juta. Diinfakkan sebagian, bermanfaat tidak? Inilah orang yang kita butuhkan. Sugih juga manfaat gitu loh. Melarat terus kapan sedekah? Lo leres boten? Pilih mana? Ya pilih Islam kuat, ekonominya kuat, tidak ada jalan lain. Belajar, betul? Belajar. Saya aja menyesal ya belajar, sudah gede. Dulu saya ajarinnya itu juga alhamdulillah ya. Dia ada, tadi saya baca ada PAUD, ada TK. Ini pembentukan awal anak-anak untuk dimengertikan kita. Ilmu, segala ilmu ya Allah.
Lari sak monten ini masih betul-betul luar biasa daya tangkapnya. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Anak itu seperti kertas putih, mau dicoreti apapun ya anak itu jadi seperti itu. Engkau mau jadikan anakmu menjadi Yahudi, mau jadikan kau anakmu menjadi Nasrani atau menjadi seorang muslim yang taat, tergantung orang tuanya. Maka hari ini jangan sampai terlambat. Masukkan anak-anak kita untuk bisa apa? Sekolah yang di dalamnya ada ilmu dunia, ilmu akhirat. Subhanallah, inilah tempat penggodokan mental anak-anak kita. Semoga ini bisa dipahami oleh kita semuanya. Amin, amin, Allahumma. Nah, setelah ilmu dunianya oke, ya diajarkan itu. Jangan lupa pondasi dasar dari semua ilmu adalah ilmu agama. Kenapa? Karena dialah nanti ilmu agama ini yang akan bisa untuk menjawab tantangan zaman yang semakin hari semakin berat buat kita. Kalau sampai anak kita tidak punya pondasi dasar agama yang kuat, oh hancur kita. Betul nggak mboten? Hancur kalau tidak ada pondasi agamanya. Zaman sekarang jangan main-main. Anak tidak dikenalkan agama mulai kecil, tidak dikenalkan Tuhannya mulai kecil. Hati-hati, kalimat tauhid asyhadu alla ilaha illallah itu harus mendarah daging kepada anak-anak kita. Kenapa? Kalau anak kita agamanya kuat, kemanapun dia berada akan merasa diawasi oleh Allah. Betul tidak? Maka seorang anak akan takut untuk melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah. Dia bisa terhindar dari pergaulan bebas. Dia bisa terhindar dari segala pergaulan yang tidak menguntungkan. Dia bisa terhindar dari pergaulan yang tidak benar-benar tidak diinginkan oleh kita semuanya. Ibu nggih? Ini imannya harus kuat. Dengar kalimat saya Pak Bu. Walaupun mungkin di dunia ini kita miskin secara harta, tapi masih mending miskin tapi tetap bertahan iman daripada hidup bermegah-mewah tetapi dengan menjual akidah sebagai hamba Allah. Betul? Ini yang harus kita camkan. Miskin di dunia sementara Pak, tapi miskin di akhirat itu selama-lamanya. Hati-hati tentang anak-anak kita. Ya Bu nggih? Saya tidak berniat menggurui sama sekali. Kita sama-sama punya anak. Saya juga masih punya anak yang berumur 4 tahun. Anak saya itu mulai dari umur 25 tahun ada yang sampai 4 tahun juga ada. Iya, makanya apa? Sama-sama kita punya kewajiban. Nah, tapi kembalikan lagi, dasar agama harus kuat. Ini yang utama kita tanamkan pada anak-anak kita. Sekolahkan anak-anak di sekolah yang berbasis agama yang bagus. Sekolah anak-anak yang betul-betul mengajarkan semuanya. Bukan hanya ilmu dunia yang didapat, tapi ilmu akhirat yang mana. Kalau misalnya kita meninggal nanti, anak-anak kita pinter ngaji, anak-anak pinter semuanya menjadi anak-anak yang soleh-solihah, insya Allah dia akan mendoakan orang-orang tuanya kelak. Itu aset yang tiada pernah habis. Tapi kalau anak hanya diajarkan hubud dunya, sampai mate rebutan warisan, betul tidak? Betul tidak? Ini yang bahaya besar, gitu. Anandanya aja mondar mandir, aja nuruti nafsune pikir, apa sira ora kuatir bakal ngadep munkalan. Persiapkan ilmu agamamu sekuat mungkin. Betul? Yen wis mati bondora melu. Betul? Pangkat derajat ukara melu. Malah kalau kita salah untuk menerapkannya, na alam kubur terima siksaan, sing neng donya rebutan. Bodoh bener kita. Betul tidak? Nah ini yang pertama,
ilmu agamanya kuat, terus kemudian ilmu ini mengikuti. Yang kedua, setelah diajarkan taat kepada Allah, ilmu agamanya benar-benar mantep, kokoh, kekeh, kuat, benar, maka ajarkan anak-anak yang biasanya agamanya kuat, anak-anak ini untuk yang kedua, sehingga untuk diajarkan berbakti kepada kedua orang tuanya tidak terlalu susah, ya kan? Saya tanya, Bu, putrane lek dituturi meneng apa bewel? Hah? Meneng apa bewel? Lo kok bewel? Meneng apa nyauri, Bu? Ada apa ini sebenarnya, ha? Nah, loh, mestinya anak-anak yang berbasis agama kuat, taat betul kepada Allah, maka dia akan berbakti kepada orang tua, taat dia kepada orang tuanya. Kenapa kalau begitu? Tempat penggodokan seperti PAUD, TK yang berbasis agama, biasanya di dalamnya itu diajarkan, yaitu apa? Bagaimana untuk taat juga kepada kedua orang tua. Leres betul? Hati-hati betul. Kenapa susah taat sama orang tua? Saya kasih contoh, nanti pikirkan sendiri ya. Ini misalnya jadi orang tua, gitu. Ada anak kecil di sini. Orang tuanya matur kali anak ngeten, Bu, Pak. Nak, ngaji sing sregep, sekolah sing rajin. Ya, Bu. Besok tambah gede, tambah gede, tambah gede. Ibunya nanya, "Loh, kamu kok ndak ngaji hari ini?" "Iya, Bu." Besoknya lagi ndak ngaji lagi. "Loh, kok nggak ngaji maneh?" "Iya, kesel." Besoknya ditanyain lagi, "Loh, kok ndak ngaji lagi?" Dia ngomong apa anaknya? "Ibu dewe gak tahu ngaji, ngono ngongkon aku ngaji." Kalau anak sampai matur demikian, sing salah anake apa ibuke? Gayamu lek neng kene ngomong ibuke. Nek neng omah itu, wah anak gak gelem ngaji, gak gelem sekolah. Oleh gak tak sangoni kon meneh. Anake budal tapi terpaksa. "Ibuku itu jahat. Aku tuh sekolah kon ngaji, dek dhewe gak tau ngaji." Weh. Kancane nyauri ngeten, "Padha karo ibuku." Dia ngomong, jawab sama anake, "Ibu iki lek ngaji mari maghrib wis gak usah ngurusi wong tua." Mari maghrib diampiri, "Bu, kalau neng Yayasan Nurul Hidayah ono pengajian imtihan sekaligus Isra Mi'raj." Diampiri tonggone, apa jawab ibunya? "Aku berisik, Mbah." Anaknya dengar. "Lho, Bu, jare ngaji." "Aduh, arek iki dadak krungu pisan." "Ya, Mbak, sampean budal ning kono, tapi masih aku gak teko ning kono, ning gone Nurul Hidayah, aku ngaji dhewe nang omah." Dirungokne anake, wong anake di situ terpaksa ngaji. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Anake ngaji tenan. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Anake matur karo ibuke, "Bu, YKS wis mulai." "Oh iya ya, sadaqallahul ladzim." Anake kira-kira besok mau ngaji atau nonton YKS seperti ibunya? Jangan salahkan orang lain ketika anak kita salah didik, terjerumus tersesat ke jalan yang lain. Karena apa? Kita sendiri yang tidak becus memberikan contoh yang terbaik kepada anak kita. Betul atau tidak? Hati-hati. Anak kecil di mana-mana ngaji kadang-kadang ndak apal-apal. Nah, sing apal apa? Pokoke. Soro banget. Ini dia. Makanya dikatakan, kemarin saya memberikan satu seminar dan ini penting untuk orang tua. Saya berikan begini, sederhana judulnya, Pak, Bu. Judulnya ngeten. To change the world, we first have to change ourselves. Wes, gak usah ngerti artinya, gak apa-apa neng kuburan gak ditekoni itu kok.
Karena yang hadir dari berbagai kalangan, saya memberikan judul dengan bahasa Inggris, artinya begini: untuk merubah dunia, to change the world, we first have to change ourselves. Harus berubah dari diri sendiri. Untuk membentuk keluarga bagus, dimulai dari diri kita yang bagus. Mengharap istri bagus, Pak, bapak kudu apik, Pak. Mengharap suami bagus, istrinya harus. Mengharap anak bagus, kedua orang tuanya harus. Gampang toh? Lah iya, gampang sekali kok. Kasih contoh anak itu gampang sebetulnya, asal kita ada kemauan hebat dan ngerti. Oh iya, ini penting sekali memberi contoh yang terbaik. Jangan anak wis dilahir nih isone digetak itok ae. Mana ngaji. Aku ini apes duwe anak ngene iki. Aku ya apes duwe ibu ngene iki. Getaki terus ae. Anak dicocok diperintah, digetaki, diseneni tok ngedene angel dadak. Anak itu bukan hanya butuh diseneni, maaf ya Pak, Bu. Dididik, diarahkan. Makanya kalau belum bisa didik, titipkan ke sekolah yang berbasis agama yang bagus. Namanya Nurul Hidayah, jelas itu berbasis Islami. Cahaya petunjuk tuh. Ya Allah Rabbi. Halo Pak, bisa di copy Roger? Bisa dipahami ya Bu? Saged dimangertosi nggih Bu? Alhamdulillah. Jadi satu, taat kepada Allah. Ini yang harus terbentuk. Kalau sekolah berbasis agama biasanya ini kedapat semuanya. Taat kepada Allah, taat kepada orang tua. Ini betul-betul hebat generasi seperti ini. Yang ketiga, yang tidak kalah penting setelah taat Allah, taat orang tua, anak kita harus diajarkan akhlakul. Ini lagi akhlakul hebat. Akhlak niku penting mboten? Sekolahan yang hanya mengajarkan ilmu pengetahuan bahaya besar. Tapi sekolah-sekolah berbasis agama biasanya di dalamnya diajarkan akhlakul karimah. Penting sekali, Bu. Kula mutaken lagi nggih penyegaran pikiran kita. Indonesia ini pernah mengalami krisis moneter tahun 98. Tasih eling? Betul ya? Semua orang bingung saat itu, terutama ibu-ibu. Waduh Pak, blonjone pancet apa panggah lah ning kene. Pancet. Blonjone pancet. Rego-rego semuanya ndak mundak, tapi naik harga tidak naik harga tapi berubah total. Bayangin Pak, gula lalang, kopi lalang, sembarang lalang. Gula mahal, kopi mahal, semua mahal. Belanja tetap sekian. Seluruh Indonesia mengalami. Bahkan orang luar negeri itu menyebut kita nih bangsa Indonesia ini, dikatakan apa saat itu? Oh, Indonesia saat ini bukan hanya mengalami krisis moneter, tetapi juga krisis intelektual, krisis orang pinter, dia bilang begitu. Wong luar negeri ngarani Indonesia krisis orang pintar. Nggak banyak orang yang pintar di Indonesia. Tapi menurut saya, toh orang itu ucapan boleh saja. Entah sampai hari ini Indonesia tidak hancur hanya karena krisis ekonomi juga krisis intelektual atau krisis orang pintar. Nggak masalah kok, buktinya nggak banyak orang pintar pada saat itu. Wong sekarang banyak orang pintar malah banyak masalah. Kenapa? Karena kepinterannya tidak dibarengi dengan akhlakul. Nah, ini titik dasar sekolah berbasis agama ini perlu. Karena apa? Di dalamnya mengajarkan akhlakul karimah. Anak mulai kecil dididik, akalnya dipinterkan, ketuhanannya kuat, akhlaknya dibangun. Oh, kalau kelak dia menjadi seorang jenderal, insya Allah menjadi jenderal yang bermoral. Amin. Menjadi seorang pegawai, dia menjadi pegawai yang mumpuni. Menjadi seorang pejabat, dia amanah terhadap rakyat. Tapi kalau hanya otaknya tok yang dipinterkan, tanpa dibarengi dengan agama yang kuat, akhlak yang bagus, dia dididik hanya ilmunya tok, pengetahuan, akalnya tok, dia menjadi seorang jenderal akan menjadi jenderal yang brutal, menginjak yang bawah, sodok kanan kiri, menjilat yang atas.
itu adalah jenderal yang tidak punya moral, tapi jenderal yang brutal karena tidak punya akhlakul karim. Menjadi pegawai ya bingung korupsi tok. Karena tanpa akhlak menjadi pejabat tidak amanah dengan rakyat, malah kenyang menghabiskan duitnya rakyat. Naudzubillah summa naudzu. Inilah pentingnya akhlak, pentingnya agama di dalam pembentukan generasi muda, membentuk menjadi generasi muda yang soleh solehah. Amin. Yang keempat, ini yang ada hubungannya kali Isra Mi'raj. Wa aqimus salat. Apa itu? Mendirikan. Nah, saya anggap yang hadir di majelisnya Allah ini semuanya adalah para ahli sholat. Amin. Amin ya Bu. Sudah sholat 5 waktu, tidak bisa ditawar-tawar kepada diri kita juga kepada anak-anak kula panjenengan sedoyo. Betul tidak? Saya boleh ambil contoh satu santri ya, Pak Yai pundi, satu santri aja contoh ke depan, bisa nggak naik ke atas? Wonten, ayo mas sini, ayo sayang, ayo sini, ayo sini lah ini ya, ayo mangga, karo punya gini, ayo ya sip. Bismillahirrahmanirrahim. Wah luar biasa. Assalamualaikum. 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 Waalaikumsalam. Namanya sinten? Haki. Haki. Ye. Mas Haki sekolah kelas pinten? Kelas 2. 2. Ye. Sekolah di mana? SDN Puger Kulon 1. SDN Puger Kulon. Oke, tak tekoki ya Mas Haki. Salat sehari semalam ada berapa kali? 5. Betul diguyu dadaan. Terus Mas Haki ngadep punya ini, yang sering telat sholat apa? Yang sering terlambat sholat apa Mas? Subuh. Terus kali apa malih? Asar. Terus napa malih? Isya. Subuh, asar, isya. Duhur nggih sering telat? Mboten. Kalau maghrib? Nggih. Nggih sering telat. Hebat. Ya wes Mas Haki, nanti setelah ngaji salate ya ndak telat-telat lagi nggih. Amin. Amin. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Gampang kan mencari sosok contoh itu? Wes pikirin dewe. Ini hanya satu contoh sosok anak kita. Ini bukan berarti hanya untuk orang tuanya Mas Haki, tapi untuk kita semuanya. Dia sekolah di SD negeri. Sholat berapa kali? 5 kali. Yang sering telat sholat apa? Subuh. Terus apa lagi? Isya. Terus apa lagi? Asar. Terus maghrib nggih sering telat? Nggih. Kelas 2 artinya sudah umur sekitar 7 atau 8 tahun, betul? Lihat dawuh Rasulullah. Lek 7 tahun anakmu durung sholat, ajari lagi, kasih contoh, didik yang baik. 9 tahun nek anakmu durung sholat, pukul. Bukan niat menyakiti, tapi untuk mendidik. Karena apa? Anak sak menten itu ibaratnya pohon yang masih segini, gampang rubuh, ning gampang dibenake. Terus mboten Bu? Wes sak padha pohon beringin lagi mbok benakne ngebuki sampean. Dikongkon salat alah Bu, sampean salat lho. Ke zaman dhisik ya sampean salat to, ambek zaman saiki. Mana hasilnya? Oh salat Bu, mulai zaman dulu salat sampai sekarang tetep larat. Iku tangga gak salat, sugih. Ya Allah. Lupa dia dengan peristiwa Isra Mi'raj. Bismillahirrahmanirrahim. Apa yo ngaji lek ning ngarep kok mesti semangat. Allah separuh mburi ngowoh ngoten. Heran malah kene meneng tok. Subhanalladzi asra bi abdihi laila minal masjidil
ilal masjidil alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Napa artine? Halah Pak, bu gayamu. Lek neng musola, neng masjid itu koyok-koyok ngeten. Atomba ati iku lima sakwanane kaping pisan kur temenan itu kaping pisan nonton TV sabubare. Kalau saja umat Islam paham betul maos Quran sak maknane, ya Allah, Indonesia negeri tercinta ini, yang mana negeri ini yang kalau dihuni oleh orang-orang Indonesia 1000 keturunan kekayaannya tidak pernah habis. Seandainya mereka semuanya beriman, bersyukur, tunduk, sujud kepada Allah, maos Quran sak maknane dimangertosi sak jatosipun, Indonesia sudah lama menjadi negara yang baldatun thayyibatun barapun ghafur. Betul tidak? Masalahnya adalah banyak orang Islam di Indonesia, 90% Indonesia ini penduduknya beragama Islam, tapi maaf, sedikit yang paham Islamnya. Betul apa leres? Banyak Indonesia ini penduduknya agama Islam, tapi nyuwun sewu pangapunten, sedikit lagi yang paham Qurannya. Betul? Mau jadi emas Quran sak makna. Maka kalau dia paham Quran, dia akan menjadi contoh yang terbaik buat keluarganya, mengarahkan anaknya untuk apa? Sibuk untuk diarahkan untuk apa? Supaya semakin meningkatkan ketaatan, semakin meningkatkan ketakwaan, semakin diusahakan dia menjaga dirinya dan keluarganya dari siksa api neraka. Betul tidak? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Hei orang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa neraka. Kula nggih kadang-kadang itu bingung delok niki lho. Napa nggih? Kenapa anak-anak kita kadang-kadang sulit diarahkan untuk sholat gitu? Nah, arahkan ngaji ya rada gampang. Wayahe ngaji ibuke ndelok TV, wayahe sholat bapake ndelok bal-balan. Pak, seneng lihat bal-balan. Panjenengan orang laki banyak seneng bal-balan. Ini Tan Mihwa itu suka lihat sepak bola, suka banget. Tapi ngerti waktu. Waya adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Anake matur, Pak, sampun maghrib. Wah, pinter tenan anakku. Ya wis, jupuk baju koko sarung kopiah. Anake balik, lho bapak kok dereng salin. Bapak titip salam ya ning Gusti Allah, salat jamaah ning masjid. Lah bapak tunggu omah. Kok gitu Pak? Loh iya itu maka saya adzan untuk Surabaya dan sekitarnya. Bapak engko wae salate nunggu adzan Jakarta. Anake bingung delok bapake. Bapakku ini sakjane ngerti tak gak ya? Mari ngrungokne ngaji ketok ya ngerti tapi ning omah ngowoh lagi. Padahal untuk bapak-bapak itu nyuwun sewu nggih Pak, afdolnya sholat wajib itu sholat berjam takmir. Sholat subuh pinten baris, sopnya pinter baris, satu sop masih mending. Kemarin saya keliling itu di daerah Tanjung, di daerah Kalimantan Selatan. Karena menuju bandara itu kurang lebih 5 jam. Saya subuh itu di tengah perjalanan ada masjid di situ. Kita sudah ketakutan mau telat. Ternyata apa? Sudah adzan. Nah, untungnya belum iqomah. Saya pikir waduh, wes alhamdulillah masih nututi. Ternyata apa? Kita masih wudu, iqomah dibacakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, wes. Mari ngono. Imamnya bilang, luruskan shaf.
Makmumnya ngomong, cuma satu saya tok. Untuk apa masjid engkau bangun? Dimintakan sumbangan sana sini. Tapi kalau masjid sudah berdiri megah, kenapa penghuninya sedikit? Betul tidak? Keberhasilan masjid adalah ketika sholat subuhnya jamaahnya sama dengan sholat Jumat, itu baru hebat. Coba tangeh lamun tan mewah sholat nyumuk manut nyolat Jumat ya nak modok. Halo Pak sampean gak izin ngene. Monggo sami sholat jam. Kenapa sih suruh sholat jamaah itu? Ganjarane langkung kathah. Monggo sami sholat jamaah nderek dawuhe Rasulillah. Adzan subuh bunyi, ada kalimat as-salatu khairum minan naum. Orang sing sholat sregep ning masjid itu tak delok ning nyuwek-nyuwek. Sing sarunge wis nyontang kabeh gini. Melaku gini-gini. Sing enom-enom kemana? Yang muda-muda kemana Mas? Krungu adzan as-salatu khairum minan naum dek malah nyauri ngeten kok. An-naumu khairum minas shalah. Tidur itu lebih baik daripada sholat. Jam itu lagi geragap-geragap loh. Malaikatnya bingung ngateti. Kok niku sholat apa bulan? Subha. Malaikat apa itu? Subuh bareng duha. Astagfirullahaladzim. Hebat. Kalau orang Islam seperti itu kualitasnya, bagaimana dengan anak kita? Kalau kepingin fotokopi hasilnya bagus, contohnya fotokopi tidak boleh burak. Pak hati-hati ya Mak. Orang sholat itu kalau sholatnya betul, akhlaknya bagus, bisa diarahkan gampang. Saya tadi kan sudah katakan, krisis ekonomi, krisis orang pinter tidak menghancurkan Indonesia. Tapi kalau ada krisis akhlak di Indonesia ini, tinggal tunggu kehancuran bangsa ini. Bukan mengancam, tapi itu ada dasarnya. Inamal umamul akhlak ma baqiat fa in kumudahabat akhlaquhum dahabbu. Kekalnya suatu bangsa itu apabila bangsa itu masih memegang akhlakul karimah dengan baik. Betul? Akhlak itu berarti sangat penting toh Bu. Makanya anakmu itu sekolahkan di basis agama supaya akhlaknya sae. Dengar kalimat saya. Kalau toh orang harus memilih misalnya Pak, kados kula ngeten iki rakyat kecil, kawula alit. Kula panjenengan niku kan rakyat biasa toh Pak. Orang sering sebut kita ini orang kecil, nggak masalah. Bahkan ada yang nyinyir menyebut kita orang kecil itu sebagai orang rendah. Tapi dengar kalimat saya baik-baik. Lebih baik menjadi orang rendah tetapi berakhlak tinggi daripada pejabat tinggi tetapi berakhlak rendah dan bejat. Itu yang merusak bangsa kita ini. Betul atau tidak? Maka didik anakmu untuk punya akhlak yang tinggi, akhlak mulia, supaya apa? Kalau tak harus jabatan tinggi dibarengi dengan akhlak yang tinggi, itu baru hebat. Betul? Basis kita ini dunia akhirat, Bu. Makanya ayo supaya gampang diikuti, kita bangun kualitas sholat kita dulu, nggih. Setuju mboten? Saya tanya, selama ini sholat kula panjenengan selama sampai berpuluh tahun gini, kira-kira diterima Allah napa dereng? Insya Allah itu yang akan terjadi. Ini kan sudah terjadi bertahun-tahun. Kira-kira diterima Allah enggak ya? Jawaban yang paling tepat adalah hanya Allah yang Maha Tahu, betul? Tapi kalau orang ini sholatnya sae, kualitas keimanannya hebat, bisa dilihat dari kehidupannya sehari-hari. Karena Allah sendiri dalam hadis qudsinya mengatakan, innama ataqabbalus shalat
miman tawaddo'a biha li usmati walam yastatil biha ala halqi walam yabit musiran ala maksiati wa qata'a nahara li dzikri wa rahima masakina wa banas sabil wal armalata wa rahima musabah. Mari kita lihat satu persatu. Orang kalau salatnya sae saestu keterima kali Gusti Allah saestu Pak Bu, cirine napa? Orang ini semakin hari semakin dekat kepada Allah. Semakin hari semakin apa? Rindu kali Gusti Allah. Selalu eling kali Gusti Allah. Aku mau makan, ingat kamu mana? Wis mau ingat Allah, ingat kamu. Kamunya di sana ndak ingat kamu. Aku mau tidur, aku mau segala, ingat Allah. Betul ya? Itu orang yang sholatnya keterima sae, yaitu orang-orang yang merendahkan dirinya, kusuk sholatnya karena kebesaranku. Mari kula lihat panjenengan sedaya. Bu, panjenengan wis mari takbiratul ihram sholat, karena ini Isra Mi'raj tidak bisa lepas dari bahasan sholat toh. Pernah enggak mari takbiratul ihram Allahu Akbar terus eling sembarang ngoten nate? Pernah? Pernah atau sering? Sering atau selalu begitu? Nah terus kapan kita sholatnya diterima Allah? Jangan sampai loh nggih, sholat kita setiap hari ini hanya sekedar olah badan, olahraga, olah tubuh, tapi belum olah hati. Kening kita sujud, hati kita tidak ikut sujud. Jangan sampai seperti itu. Tapi kalau orang yang benar-benar sholat, keningnya sujud, diikuti hatinya juga sujud, madep mantep engarsaning Gusti Allah, mi'rat betul kepada Allah. Oh, orang ini pasti hebat dimanapun dia berada. Semoga kita termasuk di dalamnya. Ciri khasnya apa? Hablum minallahnya makin sae. Dah nih yo, le anak kula panjenengan kados mekaten. Yo, senenge Masya Allah ya Bu. Nomor kali ditenono malih, ndak usah nyuding orang lain. Mari kita lihat diri kita masing-masing. Orang yang sholatnya sae, kualitasnya bagus, keimanannya oke, dijaga betul. Ciri khas orang yang sholatnya keterima saestu kali Gusti Allah, walam yastatil biha ala halqi. Orang ini kepada sesama manusia semakin baik. Jadi ndak ana wong ngomong ngeten. Loh, iku ketoke salate kusuk. Lha kok sampean ndelok salat kusuk? Bathuke sampe mentol hitam. Pak, bukan dari situ. Kejeduk juga bisa mentol. Tapi lihat perangainya. Sekeluar dari masjid, keluar dari musala, orang ini baik dengan masyarakat lain. Orang ini sae kali menungso liya. Jadi apa? Sampai anak loh. Iku bathuke sampe mentol hitam, salate ndae kayak kusuk-kusukan, tapi karo menungso liya kok ada yang salah di dalam diri kita. Itu salatnya jengkang-jengking, rukuk sujud setiap hari. Tapi kalau tonggo jual, ada yang salah di dalam diri kita. Iku salat tapi nelek dijalui sumbangan. Ada yang salah di dalam diri kita. Kenapa? Orang yang sholat sae kali menungso liya niku akhlaknya mempesona. Betul-betul menjadi sinar di lingkungan masyarakatnya. Ya Allah, lek kados ngeten iki, ana orang kumpul-kumpul. Orang ini ndak ada, orang pada kangen. Orang ini pergi, orang merasa kehilangan. Jangan sampai kita lewat ada orang berkerumun malah ngomong ngeten wonge, "Hei, ayo buyar." Lah lha apa? Ana biang kerok teko. Biang huru-hara, tukang gawe perkara, tukang rame, seneng padu, seneng tukaran, seneng cekcok. Jangan bukan ciri khas orang yang sholat. Kalau senengannya apa? Selalu untuk apa? Tidak mau bersatu dengan saudaranya sendiri. Dia kalau orang itu baik sama orang lain itu selalu nguwongke wong liya. Ngertos ya Bu, nguwongke wong liya itu? Bahasa saya mengatakan memanusiakan manusia lain. Tidak berani merendahkan orang lain. Tidak berani menghina makhluk Allah yang lain. Tidak akan pernah merendahkan, melecehkan wong liya. Tamu sugih melarat dilayani. Nek tamune sugih numpai Alphard, pasti wong sugih.
alpate wis menggok teko lingkungan sik jengking ngeten. Dasar penjilat. Lek tamune kere, ngertos kere. Wong mlarat kerat-kerat. Diintip sik teko jendela. Sopo? Bener, tamune ketok pintu. Assalamualaikum. Abah ono, Dik. Abah wau pun ngomong lek sampean teko dikon ngomong ndak ono. Tapi abahmu ono ning jero. Wonten teng jero tapi pun ngomong lek ana wong tamu teko sampean dikon ngomong ning gak ono. Halo, Pak. Karena tahu yang datang takmir masjid, nggawa map pisan. Wah, ini mesti jaluk sumbangan itu. Sampai berani melecehkan orang lain, merendahkan orang, bahkan anaknya disuruh bohong padahal ada di dalam, tapi disuruh bilang tidak ada. Wong anak kecil polos. Abah wau sudah bilang kalau ada tamu dari takmir bawa map suruh bilang abah tidak ada. Anak kecil diajari jadi pembohong, besar menjadi pembohong kelas kakap, betul tidak? Itu sudah dalil. Anak terus diajari, diceceli dengan bohong. Ya itu yang diterima anak kita. Maka hati-hati Pak, Bu, jangan sampai kita mengajari anak kita bohong karena dia suatu saat yang akan membohongi kita sendiri. Betul atau benar? Itu sudah begitu. Hukum itu ya udah ada sunatullah. Kita tanam itu kita yang akan panen apa yang kita tanam sendiri. Betul tidak? Tanam kebaikan, panen kebaikan. Tanam kedoliman, demi Allah kedoliman tidak akan pernah pergi kemana-mana kecuali kembali kepada pelaku kedoliman itu sendiri. Betul apa leres? Hati-hati tentang hal ini. Maka hati-hati dengan anak kita. Anak yang dididik sholat, diajari jujur, ya Allah, dia akan selalu takut kepada Allah dimanapun berada. Semoga putra kula panjenengan kados mekaten nggih, Bu. Nah, ciri sholat orang yang sholatnya diterima selanjutnya, walam yabit musiran ala maksiati. Orang ini semakin jauh dari maksiat, segala kemaksiatan, segala dosa, berusaha untuk ngerem. Bu, ngaji wis puluhan tahun ya sik tau ngrasani wong. Nate, Bu? Mboten nate telat Bu Nyai. Lah wong kula niki lek sedina ora ngomongni tangga ngono, aduh cangkemku keri, ndasku cekot-cekot, wetengku mules. Jadi malaikat terus no mumpung sik urip ya. Ya Allah, begitu hebatnya Islam itu. Islam itu mengajarkan kesucian lahir batin. Betul apa leres, Pak? Ya suci segala-galanya loh. Wong sebelum sholat aja disuruh wudu supaya suci. Karena salah satu syarat-syaratnya sholat itu adalah suci badan, pakaian, dan tempat dari hadas dan najis. Ngono lho, wakeh wong sembron. Betul tidak? Suci lahir dulu, suci batin tuh bersih dari dosa dan maksiat. Suci lahir aja sudah diajarkan nih ketika anak kecil sudah mulai disunat. Betul tidak? Itu diajarkan untuk menghilangkan najis di bagian tertentu alat kelamin laki-laki itu. Betul tidak? Lo ngono lo, cilik disunati, gede pada sembrono bapak-bapak ini. Setiap kali saya keluar kota selalu tidak tahu itu sengaja atau tidak, pasti ada itu, hampir pasti ada wong nguyuh itu neng pinggir jalan, cur. Itu diadepnya neng pohon itu loh Pak. Ya Allah. Dan yang lebih mengerikan lagi, dia itu tidak membawa tisu, tidak membawa air. Masya Allah, jari ini supirku, gak cewek, ming diketek-ketek nih ngenten das. Kok dikeploki teh ya. Lek wong wedok gak ono, primpen Pak gak ono wong wedok nguyuh ning pinggir dalan itu. Lek ono ya kebaciut tenan. Aja sampe ndane ya lak girap-girap. Bapak-bapak itu loh, nggih, hati-hati loh sholat itu. Suci lahir aja Islam itu sudah diajarkan. Boro-boro punyai, gelem ngetek-ngetek, kadang-kadang diuserne apa seret ngono pokoke resik. Astagfirullahaladzim, Pak. Loh. Ngene jare, punyai iki kok eruh ya. Aku gak ngintip diomongi. Tetapi bener nggak saya ngomong nih, banyak nggak Bapak juga sering ketemu nggak orang laki kencing pinggir jalan nggak cewek lagi, jangan-jangan kitanya lagi. Itu baru kesucian lahir.
suci batin, bersih dari dosa dan maksiat. Pray, judi tidak ada lagi. Sepanyolan pray, ngerti sepanyolan? Separuh nyolongan. Pray, wong sholat kok sik nyolong. Nah, saya ditanya, katanya sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Mana punyai? Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Lah kita ini banyak yang sholat, nek munggah kaji tiap tahun, umrah setiap tahun bisa 3 kali, tapi ya sing nyolongan urusan dewe-dewe, ora usah ngurusi wong ya, urusan awakmu dhewe. Enak toh? Nah, begitu, wong tanggung jawabnya dewe-dewe. Lek iso nuturi, lek gak usah ngelokne. Begitu aja kok repot, beres. Mari kita lihat diri kita, jangan sampai melakukan begitu. Yang terpenting, Bapak Ibu sampun dapat ilmu. Orang yang sholat harus jauh dari maksiat. Entah kalau dia melakukan maksiat, kan tanggung jawab masing-masing. Iya, pokoknya kita jangan sampai melakukan. Kok sholat sik gelem judi, sepanyolan sik tetap jalan, minum minuman keras terus, narkoba malah jadi gak karu-karuan, madon, prain apa terus Pak? Niki cedek puber kulon loh, cedek puber kulon toh. Tahu, punya itu harus tahu semuanya sudah, wis salah. Puger kulon tempat surga dunia. Tapi saiki pun buyar toh. Nggih. Bapak nggih nate ngrika? Halah gayamu. Hindar dari maksiat. Madon prain apa terus, Pak? Madon prain apa terus? Nah, sing nom-nom jawab terus, sing nuwek-nuwek jawab ngono. Nah ya iyalah, umur 55 ke atas ya masih jawab prai. Ya mana bisa dia terus berzina, mana kuat dia. Tapi berhentinya itu bukan karena tidak kuat Pak, tapi karena sadar bahwa itu perbuatan yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wong kok salat kok sik terus zina, salat sik terus minum, salat sik terus madat, salat sik terus madon, madat, main, maling, minum. Nah, ini yang disebut dengan STMJ. STMJ, salat terus maksiat jalan. Malaikat gemes banget ngeten iki. Halo. Bu. Mangke mulai ditahan lisane nggih. Bapake lek nguyuh cewek nggih. Lho. Wong cilik aja wis disunati ben bersih kok gede saenake. Sampai kula riyen ditekoni, "Wah, lapo kon milih wong Islam?" Lho iya, supaya jadi imam yang baik. Kebetulan suami saya itu wong Jawa, wong Solo, Jawa Tengah, alus tenang. Terus ditengkoki sama teman saya, "Lho, wah, kon apa kok milih wong Islam Jawa?" Oh ya, yang pertama saya butuh imam yang bagus yang bisa membimbing saya. Yang kedua, kenapa saya pilih wong Jawa? Oh, di sana kebetulan saya melihat ada tata krama yang indah, sopan santun. Orang Indonesia itu kan ramah tamah gitu. Sopan santun, tata kramane sae, unggah-unggahipun indah. Oh, budi pekertinya luhur. Saya tertarik, terpesona. Terus yang ketiga, Pak. Iya, yang ketiga itu karena wong Islam Jawa mesti sunat, Pak. Betul toh? Suatu hari teman saya akhirnya masuk Islam. Kemudian dia kawin dengan orang Islam. Yang dulunya kawin dengan orang non muslim, cerai, akhirnya kawin dengan orang Islam supaya dapat imam yang baik. Saya tanya ganti, "Cik, apa kok milih wong Jawa juga Islam?" "Bener, Mbak, omongmu, soalnya dia sunat," dia bilang gitu. Suci lahir itu yang saya maksudkan. Suci lahir aja ditekankan di dalam Islam, apalagi kesucian batin. Itu loh Pak yang saya ingin sampaikan. Jangan salah, kesucian batin, kesucian lahir awal dari kesucian batin. Betul tidak? Orang-orang begini itu apa? Berusaha untuk mensucikan dirinya. Tahiru fi nafsihi, mutahiru li ghairihi. Berusaha mensucikan dirinya dan mengajak mensucikan orang lain. Semoga kita termasuk di dalamnya. Ciri khas berikutnya orang-orang yang sholat sae, generasi-generasi kita diharapkan demikian, yaitu napa? Waqata'an nahara lidzikri. Sebagian hidupnya itu dibuat untuk zikir dumateng Gusti. Itu baru hebat. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu
Coba orang itu kalau selalu eling kepada Gusti Allah, Bu. Subhanallah, maha suci Allah. Alhamdulillah ya Allah, hidupnya dipenuhi rasa syukur. Nah, itu dia. Wala ilaha illallah, hatinya bergayut dumateng Gusti Allah. Wallahu akbar, selalu mengagungkan asma Allah. Ini ciri khas orang-orang yang hebat. Dan kemudian apa selanjutnya? Warahima masakina wa benasabil war aramarata warahima musoba. Orang-orang yang sholatnya bagus, dia suka memberi pertolongan kepada orang-orang yang membutuhkan, kepada orang-orang yang benar-benar kekurangan. Yang selanjutnya wabenas sabil, dia tidak eman-eman untuk membelanjakan hartanya di jalan Allah, untuk agama Allah, untuk dinafkahkan sebagian rezekinya untuk jalan Allah sebagai bukti terima kasih. Ingat, lihat tangan saya, terima dari Allah, kasih lagi untuk jalan Allah. Mari kita cek diri kita, Bu. Ada uang merah-merah paling besar, paling disukai orang, cepek cing, berapa itu? Nah, lek duit lah cepet toh, 100.000, cepek cing. Ada biru-biru gombang, pira itu? 50.000, uwanten atau gombang. Ada merah-merah lagi tapi enule gelondong situ, bukan cepek cing tapi tinggal cemban, berapa itu? 10.000. Enule hilang lagi satu warna hijau tinggal cecing. Saya tanya, mana yang masuk kaleng infak? Bener juga kan? Ngono njaluk swargane Gusti Allah. Tuh lihat, pergi ke terminal Tawang Alun. Di situ tertulis toilet umum. Sekali kencing cur 1.000. Sekali ngisi kaleng infak jalan menuju surga 1.000, sama dihargai dengan toilet umum. Yang bener, malu kita sama Allah ini kadang-kadang. Inikah wujud kita bersyukur kepada Allah sebagai timbal baliknya? Wis nyembah kadang-kadang eling, kadang-kadang boten. Dikongkon membelanjakan ke harta di jalan Allah, kadang-kadang eling, kadang-kadang sering ndak eling. Duwe akeh. Nah, untuk membelanjakan harta di jalan Allah selalu dipilih yang paling kecil. Untuk belanja urusan dunia yang paling. Betul napa leres? Mari kita cek diri kita. Saya selalu ngomong kita itu termasuk saya pribadi, karena ngomong di depan ini tanggung jawabnya dunia akhirat, nggak sekedar ngeceplos. Betul tidak? Ngomong toh lek orang lakoni, misalnya sedekah tapi kitanya gegem, dosa Pak. Ngajak uang sedekah tapi awake dhewe gegem. Betul napa leres? Nah itu dia, ngajak orang lain sholat, kitanya nggak sholat, omong kosong besar kalau berhasil. Angel, betul? Ini dia. Wah, yang namanya membelanjakan harta di jalan Allah. Wis, penceramah itu gak usah bahas tentang sedekah. Wes, itu masalah pribadi kita sama Allah, rasa dibalas, rasa dijawab. Ya cangkeme penceramah tok toh ngono iku. Hati-hati, mumpung seiso saling diingatkan. Kalau alam kita sudah beda, tidak bisa saling mengingatkan. Karena tugas kita di dunia ini watawasau bil haq, watawasau bil saling ingat mengingatkan. Sedekah iku lho yo, ojo lalu pilih yang ngecil. Coba lihat sumur. Kalau digali terus, saya tanya, sumbernya tambah gede apa tambah entek? Tambah besar, itu yakin itu? Sekarang saya tanya, matematika dunia, matematikanya manusia, 10 dijupuk siji sama dengan songo. Arek cilik juga tahu. Matematikanya Allah, 10 dikurangi 1 sama dengan berapa? Loh, matematikanya Allah ini berapa? Salah. Kalau matematika manusia 10 dijupuk siji sama dengan songo. Matematikanya Gusti Allah, 10 dibelanjakan 1 untuk jalan Allah, Allah sama dengan dikasih oleh Allah 709.